Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Adrim di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam limpahan rahmat, karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang boleh jadi mungkin dari segi istilah kurang terlalu akrab, akan tapi ini perkara yang juga penting kita ketahui dan penting menjadi bahan pembelajaran kita, yaitu terkait dengan apa yang dikenal dengan istidraj atau al-istidraj. Ya. Apa itu al-istidraj? Sebelumnya kita pahami dahulu satu kaidah dasar keimanan. Kaidah dasar yang penting kita miliki dan kita pahami. Ya. Apa kaidah tersebut? Bahwa siapa yang beriman dan taat, bertakwa kepada Allah, tentu dengan sebaik-baiknya, dengan istiqamah, dengan konsisten, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Baik di dunia, ya, apalagi di akhirat. Ya, artinya di dunia orang yang beriman, bertakwa dengan sebenar takwa, dia insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebelum dia mendapatkan nikmat yang abadi, kebaikan yang hakiki di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebalikannya, siapa yang kufur, siapa yang menolak, membangkang, tidak mau beriman kepada Allah, atau mungkin dia beriman tapi dirinya terjerumus dalam kemaksiatan yang dalam, ya, dia menjadi ahli maksiat, jauh dari nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan dunia yang buruk sebelum mendapatkan kesengsaraan yang hakiki, kecelakaan yang abadi di hari kiamat. Ini sebuah kaidah yang harus kita pahami dan kita yakini. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang janji Allah, kebaikan bagi orang yang beriman dan bertakwa di dunia. Ya, di antaranya ada dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, maka Allah katakan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik. Tidak hanya di situ, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh akan kami berikan balasan pahala bagi mereka lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ini sudah merupakan janji Allah bagi orang yang beriman, beramal soleh, akan diberikan kehidupan dunia yang baik. Kemudian juga ayat yang lain mungkin sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami berikan baginya jalan keluar, dan kami berikan baginya rizki dari jalan yang tidak dia duga. Adapun orang yang kufur, orang yang menolak beriman kepada Allah, orang yang berpaling dari seruan Allah, ajaran Allah, dia kufur, dia mengingkari Allah, atau dia tidak mau tunduk dan patuh kepada ajaran Allah, maka Allah nyatakan dalam surat Thaha 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh
baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Jadi Allah janjikan bagi mereka yang berpaling dari ajakan Allah, dari seruan Allah, tidak mau mengingat Allah, maka kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhankah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Para sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah informasi dan berita, dan sudah kita saksikan, kita lihat fakta dan kenyataannya dalam kehidupan nyata. Betapa orang kalau beriman, kalau dia bertakwa, dia taat dengan sesungguhnya dan konsisten, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dunia sebelum kebaikan akhirat. Kebalikannya, kalau seorang jauh dari ajaran Allah, kalau dia terjerumus dan larut dalam kemaksiatan, maka hidupnya akan sempit sebelum penderitaan dan kesengsaraan hakiki di akhirat nanti. Perkara ini adalah perkara yang juga dapat kita tinjau dan kita lihat dari hukum sebab akibat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita umat manusia. Karena itu Allah yang paling tahu apa yang baik buat kita dalam kehidupan ini. Maka kemudian Allah turunkan ajarannya, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Rasulnya. Lalu kemudian berikan kita panduan. Dan panduan itu tak lain merupakan tools, merupakan cara bagaimana kita melalui hidup yang baik. Maka ketika Allah perintahkan kita ibadah, ketika Allah perintahkan kita memiliki akhlak yang mulia, ketika Allah perintahkan kita untuk beriman dengan benar kepada Allah, itu sesungguhnya adalah merupakan satu paket panduan yang hakikatnya dapat mengantarkan kita pada kehidupan yang baik. Bahkan mungkin sudah sering dicontohkan oleh banyak para ulama, para dai, para ustadz, bahwa ibarat sebuah produsen produknya, katakanlah kendaraan, maka tentu produsen tersebut yang paling tahu bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Maka dibuatlah aturan dan ketentuan bagaimana penggunaannya. Kalau aturan dan ketentuan tersebut digunakan untuk menggunakan produk itu, maka produk itu akan dapat dilakukan atau digunakan sebaik mungkin. Nah, begitu juga kita manusia. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah turunkan ajarannya. Maka ketika ajarannya digunakan, dipakai, insya Allah dia akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita di dunia. Kebalikannya, kalau ajaran itu tidak kita pakai, tidak kita gunakan, dia akan memberikan kehidupan yang buruk bagi kita. Maka para hadirin sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan ketundukan kita bukan hanya soal pahala dan dosa, tapi juga pada bagaimana kita dapat mengisi dan melalui kehidupan ini di dunia dengan sebaik-baiknya. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian, tentu saja setiap kaidah selalu akan ada pengecualiannya. Selalu akan ada perkara yang terjadi berbeda, bertolak belakang dari kaidah yang sudah kita ketahui dan kita kenal. Bahwa orang yang beriman dan bertakwa dalam kehidupannya akan mendapatkan kebaikan, itu adalah kaidah umum. Tapi ada juga terjadi satu kondisi di mana orang beriman, orang bertakwa mengalami derita, mengalami kesengsaraan, mengalami ujian-ujian yang berat. Nah, ini adalah pengecualian. Dalam konteks ini kita melihat atau para ulama menyebutnya sebagai ibtila, sebagai ujian yang Allah berikan. Ujian yang kalau disikapi dengan sabar, ketaatan dan ketakwaan justru akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, walaupun kaidah menyatakan bahwa ketika seseorang kufur, ketika seseorang maksiat, maka dia akan mendapatkan kesempitan hidup di dunia, dia akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia. Namun
Ada juga kondisi dan situasi di mana mereka yang tidak beriman kepada Allah, di mana mereka yang terjerumus dalam maksiat, Allah berikan berbagai macam kebaikan dan kenikmatan dunia yang kadang tidak diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kita katakan ini adalah pengecualian. Tentu saja di balik itu ada hikmah yang dapat kita ambil. Ada pelajaran yang dapat kita ambil. Maka kalau kepada orang bertakwa, kesulitan, keburukan yang didapati adalah ibtila, maka kepada orang yang kufur, kepada orang yang terjerumus dalam maksiat, berbagai macam kebaikan, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, itulah yang disebut dengan istidraj. Ya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Maka pada kesempatan ini kita akan lebih fokus membicarakan apa itu istidraj. Ya. Istidraj dalam bahasa Arab itu dari kata-kata daroja atau juga tadarruj. Tadarruj, daroja itu artinya tingkat. Ya, tadarruj itu bertahap sedikit demi sedikit. Dia tidak terjadi sesuatu tiba-tiba. Ya. Adapun makna istidraj menurut istilah itu dinyatakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj." Ya, jika engkau melihat Allah memberikan seorang hamba, memberikan kepada seorang hamba, sementara hamba tersebut berada di atas maksiat, kehidupannya penuh dengan maksiat dan kemunkaran, bahkan kekufuran dan permusuhan terhadap ajaran Allah. Ya. Tapi Allah berikan terus kepada hamba itu apa yang dia mau. Berbagai macam kenikmatan dunia, berbagai macam fasilitas dunia, keuntungan, kemenangan, keberhasilan. Maka kata Rasulullah, fa innama huwa istidraj. Itu adalah istidraj. Ya, itu adalah istidraj. Ya, inilah yang kemudian memang dikenal sebagai istidraj. Kapan? Ketika seseorang di tengah kemaksiatannya, di lautan kemunkaran dan kekufurannya, tetap Allah berikan kebaikan dunia, Allah berikan kemenangan, Allah berikan keberhasilan, Allah berikan kesuksesan. Maka itu sesungguhnya lah istidraj. Istidraj di sini apa maknanya? Allah ulur, Allah berikan dia tangguh, Allah berikan dia kesempatan untuk menikmati dan mengambil apa yang ingin dia ambil sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumnya, turunkan ketetapannya, ya, diambil semua itu dengan tiba-tiba, baik di dunia dan yang pasti adalah di akhirat. Itulah istidraj. Ya, sering orang mengumpamakan seorang pemancing ketika dia lempar umpannya lalu dimakan oleh seekor ikan, sang pemancing tersebut tidak langsung menarik pancingnya. Tapi yang dia lakukan, dia ulur agar ikan tersebut makan dengan lahap, agar semakin dalam masuk pancing itu ke mulutnya. Baru ketika dia sudah terlena, ditariklah pancing itu dan ikan kena menjadi mangsanya. Nah, kurang lebih seperti itu istidraj. Seseorang terlena, seseorang larut dalam kemaksiatan dan kemungkarannya, Allah biarkan sampai akhirnya pada waktunya Allah tarik dan Allah cabut semua itu dan Allah timpakan kesengsaraan dan kecelakaan pada orang tersebut. Jadi kalau dilihat justru ini lebih mengerikan, ya, ketimbang Allah langsung turunkan azab dan bala kepada orang yang membangkang dan maksiat. Maka perkara istidraj ini walau kelihatannya menyenangkan, menenangkan, bahkan orang bisa mengira bahwa dia dalam kebaikan, dia dalam kehormatan, dia dalam kesuksesan, namun di balik itu tersimpan satu ancaman Allah yang sangat berat ketika seseorang tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kemaksiatannya. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara istidraj ini dalam Al-Quran banyak disebutkan, banyak disinggung.
menunjukkan bahwa perkara ini harusnya menjadi perhatian besar kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala sering menyebut satu perkara dalam Al-Qur'an kecuali perkara itu hendaknya menjadi perhatian dan konsentrasi kita atau fokus kita. Allah sebutkan masalah istidraj dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat A'raf ayat 182 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, sanastadrijuhum, kata Allah, kami akan ulur mereka, ya. Kami akan lakukan istidraj kepada mereka, atau kami akan menarik mereka berangsur-angsur pelan-pelan ke arah kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala lakukan istidraj bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, wa ma'nahu, maknanya kata beliau, ya, annahu yaftahu lahum abwabar rizqi wa wujuhal ma'ashi fid dunya. Maksudnya adalah Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rizki dan jalan-jalan kehidupan dunia. Jadi orang-orang seperti ini dengan kekufurannya, dengan pendustaannya, pembangkangannya, kemaksiatan dan kemungkarannya, Allah tetap bukakan bagi mereka pintu-pintu rizki. Bahkan bisa jadi lebih banyak dari orang yang beriman dan taat kepada Allah. Bisa jadi demikian. Ya, Allah bukakan segala jalan dunia yang mengantarkannya kepada kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Hatta yaghtaru bima hum fihi, kata Ibnu Katsir. Sehingga mereka akhirnya terpedaya. Wa yataqidu annahum ala syai', bahkan mereka mengira bahwa mereka, ya, memiliki sesuatu. Mereka menganggap dirinya sukses, berhasil, menang, mulia, jaya, terhormat. Padahal mereka sedang ditunggu oleh Allah untuk ditimpakan azab dan pembalasan Allah karena kekufuran mereka, kemunkaran mereka, dan kemaksiatan mereka. Ya. Kemudian banyak lagi, ya, ayat-ayat lain tentang istidraj. Dalam surat Al-Qalam ayat 44-45 Allah mengatakan, "Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits." Biarkan aku, ya, menghadapi mereka yang mendustakan pembicaraan ini, mendustakan apa yang Rasulullah sampaikan, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah. Apa janji Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan ulur mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku biarkan mereka sesungguhnya, ya, makarku, tipu dayaku sangatlah kuat. Jadi sahabat azim yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan gamblang menjelaskan bahwa bisa jadi ada orang-orang yang ahli maksiat, yang ahli kekufuran, dibiarkan berada dalam kemewahan dan kenikmatan dunia. Apa maknanya? Maknanya adalah istidraj. Bukan berarti Allah senang kepada mereka, bukan. Bukan berarti Allah ridha dan cinta pada mereka, bukan. Tapi Allah sedang ulur mereka. Sama dengan orang yang beriman, Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, Allah berikan penyakit dan semacamnya. Bukan karena Allah benci kepada mereka, tapi justru karena Allah cinta kepada mereka. Ya, karena Allah ingin meningkatkan derajat mereka dengan memberikan dan menimpakan mereka segala keburukan. Ya, itu disebut dengan ibtila. Ya, dan ibtila, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan salah satu cara Allah meninggikan derajat satu kaum. Bahkan Rasulullah katakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada istidraj tadi, ya. Juga ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
Apakah mereka mengira bahwa ketika kami berikan pada mereka harta, anak, keturunan, itu artinya kami memberikan kebaikan pada mereka? Tidak, ya, enggak begitu. Itu adalah istidraj, balla yash'urun, tapi mereka tidak merasakan. Dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan, melalaikan apa yang sudah diperingatkan kepada mereka, bukan Allah turunkan azabnya, bukan Allah timpakan segala kesulitan bagi mereka, tidak. Tapi kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kebaikan. Hatta idza farihu bima utu, ya, sampai akhirnya mereka gembira dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, ya, maka dengan tiba-tiba kami ambil, kami cabut segala kebaikan yang selama ini mereka dapatkan, faidahum mublisun, sampai membuat mereka tercengang, kaget, ya, kemudian putus asa dengan apa yang telah Allah lakukan. Jadi ya, ibarat kalau orang kita itu mengatakan orang sebenarnya diangkat tinggi-tinggi agar ketika jatuhnya pun sangat menyakitkan. Ya, inilah yang disebut dengan istidraj. Tentu saja perkara sepertilah perkara yang harus kita waspadai. Kita harus berhati-hati, ya, apabila kenikmatan kita dapatkan sedemikian banyaknya, sementara ketaatan dan ketakwaan kita sangat minim. Justru yang banyak adalah maksiat dan kemunkaran yang kita lakukan. Maka ketika itu terjadi, jangan kita terlena, jangan kita terpedaya, jangan seakan-akan kita disayang oleh Allah. Ya, kita justru khawatir ini adalah bagian dari istidraj yang Allah berlakukan kepada kita, agar pada akhirnya ketika ketetapan Allah tiba, maka Allah ambil itu semua dengan mendadak. Maka sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran istidraj ini adalah pelajaran yang mengingatkan kita agar berhati-hati, agar mawas diri, agar tidak terlena dengan segala kenikmatan ketika kita terus berada dalam kemaksiatan. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran dari pelajaran istidraj yang kita kaji kali ini. Pertama adalah bahwa keimanan, ketaatan dan ketakwaan harus terus diperkuat. Jangan mudah goyah karena peristiwa sesaat di dunia. Jadi bahwa kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, ya, itu tak lain merupakan tuntutan kita, kewajiban kita, dan sekaligus misi utama penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita di dunia ini diciptakan Allah tak lain untuk beribadah. Maka kesadaran ini, keyakinan ini, keimanan ini harus terus kita perkuat. Jangan sampai mudah terpengaruh, ya, oleh perkara sana sini. Ya, jangan sampai karena kita senang, kita bahagia lalu kita beribadah. Namun ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan ujian, kita tinggalkan ibadah. Itu tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya. Ketika kita dapat kesenangan, kita tetap beribadah. Ketika kita dapat kerugian, kesempitan, kesusahan, kita juga terus beribadah. Jangan sampai ibadah kita ditentukan oleh berbagai peristiwa yang kita alami, baik senang maupun susah, baik untung maupun rugi, dan seterusnya. Kemudian, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara lain, pelajaran yang juga penting untuk kita gali adalah jangan mudah goyah, ya, karena ujian di atas keimanan. Ketika orang menjaga keimanannya, lalu Allah uji dengan berbagai macam kesulitan, kadang sakit, kadang kecelakaan, kadang kehilangan, kadang ditipu, kadang dizolimi. Ya, janganlah hal itu membuat kita goyah dari keimanan dan ketakwaan. Ya, jangan sampai gara-gara misalnya usaha bangkrut, lalu dia tidak lagi bertakwa, tidak lagi mengindahkan ajaran dan syariat Allah, dengan alasan dia kecewa, dengan alasan dia putus asa dan lain sebagainya. Itu sebagaimana kita katakan tadi, tak lain merupakan ibtila, tak lain merupakan cara Allah bagaimana kita semakin meningkat dan tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sahabat tadi yang dimuliakan Allah, di sisi lain jangan kita mudah terpedaya, jangan kita mudah terpukau oleh berbagai macam kemewahan, kemajuan, kesuksesan, keberhasilan dunia. Sementara pelakunya adalah ahli maksiat. Sementara pelakunya adalah ahli kekufuran. Ya, jadi jangan sampai kita, oh hebat dia, mantap dia, saya pengen seperti dia. Sementara orang itu adalah ahli maksiat. Yang memang sedang Allah berikan kenikmatan yang banyak. Ya, ini tentu saja patut dipahami, bukan berarti kita anti dengan kemajuan. Kita anti dengan keberhasilan, anti dengan dunia, tidak. Ya, bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk berhasil, dituntut untuk sukses, dituntut untuk memiliki dunia yang cukup bahkan yang berlimpah, itu sesungguhnya perkara yang semestinya dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim. Namun yang menjadi catatan di sini adalah ketika dunia membuat seseorang terlena, membuat seseorang jauh dari ajaran Allah, ya, maka ketika dunia dengan segala kemewahan dan keberhasilannya dipegang oleh orang ahli maksiat, oleh orang kufur, jangan kita terlena, jangan kita goyah. Lalu kemudian akhirnya kita mengatakan gak apa-apa maksiat, yang penting sukses, yang penting banyak harta. Tidak. Ya, walaupun kita lihat mungkin sekarang apalagi ya di dunia medsos, di dunia maya, di dunia maya kita lihat bagaimana orang-orang ahli maksiat tapi Allah berikan kelebihan. Ini merupakan ujian bagi orang beriman. Jangan terlena dengan segala kelebihan tersebut kalau orang itu adalah ahli maksiat, ahli kekufuran. Lain halnya kalau dia beriman, dia taat, Allah berikan kebaikan dunia. Dan dengan itu dia bersedekah, dia bantu orang, dia melakukan ibadah. Nah, untuk hal seperti itu kita boleh iri. Kita boleh pengen seperti dia. Bukan cuma sekedar masalah banyaknya harta, tapi bagaimana dengan harta dan kebaikan dunia dia gunakan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari pelajaran istidraj ini kita dapat menyimpulkan dan menangkap betapa murahnya dunia dan betapa mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ya, seandainya dunia ini lebih berharga dari satu sayap nyamuk atau satu sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk pun air bagi orang kafir. Ya. Bagaimana orang kafir? Dia membangkang kepada Allah, dia tidak mau tunduk kepada Allah, bahkan kadang dia memusuhi ajaran Allah, kok dikasih dunia? Ya. Harusnya mereka dicegah dari dunia, ya, kan Allah yang memiliki dunia. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hal itu tak lain karena dunia di sisi Allah tidak ada harganya, ya, tidak bernilai. Maka orang kafir tetap diberikan kebaikan dunia, ahli maksiat tetap diberikan kebaikan dunia. Sekali lagi, pernyataan ini bukan berarti kita anti dunia. Kita nggak peduli dunia, kita tinggalkan dunia, tentu salah. Ya, tapi yang menjadi catatan kita, jangan sampai dunia seakan-akan sesuatu yang paling berharga, yang harus kita kejar, walaupun mengorbankan keimanan, walaupun mengorbankan ketakwaan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Karena hakikatnya dunia itu adalah sesuatu yang sangat murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain istidraj itu juga dapat kita manai sebagai kesempatan atau peluang yang Allah berikan bagi seseorang, khususnya dia orang beriman atau bahkan orang yang tidak beriman, untuk kembali kepada Allah. Kalau dia belum beriman, maka dengan adanya istidraj itu bisa jadi peluang baginya untuk beriman, masuk ke dalam agama Allah. Adapun bagi orang yang beriman namun dia terjerumus dan larut dalam kemaksiatan, maka dengan adanya istidraj itu kita berharap mereka punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Walau telah berlalu sekian lama, walau berlalu sekian puluh tahun, namun ketika dia kembali kepada Allah, Allah tetap akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Dengan tidak peduli seberapapun banyaknya dan besarnya dosa yang dibawa oleh seseorang,
Kapan dia bertaubat? Langsung Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, kapan saja kalian mohon ampun kepadaku, berdoa minta ampun kepadaku, maka kata Allah, ghafartu laka ala ma kana minka. Aku ampuni apapun dosa yang ada padamu, sebanyak apapun, sebesar apapun. Bahkan Allah katakan, wala ubali, aku nggak peduli, nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai istilahnya kalau bahasa anak sekarang, nggak pakai ya apa istilahnya lebay atau ngambek atau apa karena banyak hambanya yang berdosa. Tidak. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Kapan seorang kembali kepada Allah, walau sudah sekian lama waktu berlalu, tapi dia kembali kepada Allah, maka akan Allah ampuni. Maka istidraj ini ya, di sisi lain sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi mereka yang belum beriman atau yang terjerumus dalam kemaksiatan untuk segera kembali kepada Allah sebelum segala sesuatu terlambat. Ya, maka kita dapati dalam kehidupan nyata betapa banyak mereka-mereka yang dahulu jauh dari Allah, betapa banyak mereka yang dahulunya tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah, berikan mereka taufik. Coba bayangkan seandainya setiap kemungkaran, kekufuran langsung Allah balas dengan kebinasaan dan kerusakan atau kehancuran, mereka tidak lagi punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Maka istidraj di sisi lain tak lain merupakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk segera kembali kepada Allah. Maka sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini hendaknya mengingatkan kita untuk segera kembali kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.